Bab 406, Kebenaran. Hal-hal yang Duke Warwine dengar dari Sang bicarakan sungguh sulit dipercaya. Itu hampir terdengar seperti ocehan atau mimpi demam seorang fanatik agama. Namun, Sang tidak berbicara tentang apa yang disebut Tuhan ini dengan hormat, yang membuat keseluruhan percakapan ini terasa lebih realistis. Butuh waktu lama bagi Sang untuk menyelesaikan menceritakan kembali kisahnya dan semua detail yang belum dia ceritakan kepada Duke Warwine. Tentu saja, Sang merahasiakan hubungannya yang sebenarnya dengan kekejian dari mereka berdua. Setelah Sang selesai, Duke Warwine hanya melihat mereka berdua dengan ekspresi yang kompleks. Jika dia tidak mengenal mereka dengan baik, dia akan percaya bahwa mereka gila. Keheningan beberapa detik berlalu. Apakah kamu punya bukti tambahan selain peta bintang? Dia bertanya. Senjata kami, kata Sang. Pada saat itu, pedang raksasa itu mulai melayang di udara. Seperti yang saya katakan, mereka masih hidup, kata Sang. Kamu bisa memeriksa apakah kami menggunakan mana dalam bentuk apapun untuk membuat mereka melakukan itu dari jarak jauh. Kami tidak cukup tahu tentang sihir untuk menipu akal sehatmu. Duke Warwine terus melihat ke arah pedang yang melayang dan mencoba yang terbaik untuk merasakan mana apapun meninggalkan tubuh Sang untuk memanipulasi senjatanya. Senjata tidak hidup. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu atas kemauan mereka sendiri. Namun, tidak peduli seberapa besar penampilan Duke Warwine, dia tidak melihat indikasi Sang memanipulasi senjatanya. Duke Warwine telah melihat tombak jeral melayang beberapa kali, tapi dia hanya berasumsi bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para pejuang di tahap jalan sejati. Dia bahkan tidak berpikir senjatanya masih hidup. Saya juga bisa menunjukkan bukti dunia batin saya, kata Sang. Sang melepas salah satu cincin luar angkasa miliknya dan menunjukkannya kepada Duke Warwine. Fokuslah pada hal itu, katanya. Duke Warwine melihat ke Space Ring. Bersinar, dan tiba-tiba, Space Ring hilang. Mata Duke Warwine terbuka lebar. Dia yakin keduanya tidak memiliki pengetahuan magis untuk membuat cincin luar angkasa menghilang tepat di depannya tanpa tanda apapun. Dan memasang cincin luar angkasa ke cincin luar angkasa lain adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, Sang dan George bahkan tidak memiliki Space Rings lainnya. Berapa batas dunia batinmu? Duke Angin Puyuh bertanya. Tidak ada batasan, kata Sang. Hanya dua syaratnya adalah saya hanya bisa menyimpan benda mati dan benda yang bisa saya angkat. Duke Warwine mengusap dagunya sambil berpikir. Bersinar. Kemudian, sepotong besar biji muncul di depannya. Besarnya hampir 2 meter kubik. Kamu bisa mengangkatnya, kan? Dia bertanya. Bersinar. Potongan bijinya lenyap tanpa masalah. Duke Warwine tidak merasakan mana atau kekuatan yang berinteraksi dengan biji itu, tapi biji itu masih menghilang. Terlebih lagi, dia telah memasang lingkaran ajaib pelacak kecil di atasnya. Bahkan jika benda itu berada di dalam cincin luar angkasa, dia masih bisa merasakan keberadaannya. Tapi itu hilang begitu saja. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Saat ini, menjadi sangat sulit bagi Duke Warwine untuk menyangkal kebenaran. Ada terlalu banyak bukti. Duke Warwine memandang ke langit-langit sebentar, tidak yakin apa artinya ini bagi dunia. Pernahkah ada petarung fisik yang kuat di masa lalu? Seluruh dunia ini hanyalah hiburan bagi sebagian Tuhan. Sulit untuk menerimanya. Setelah hening selama 1 menit, Duke Warwine menghela nafas. Kamu bisa menyimpan bijinya, katanya. Itu adalah biji panggung komandan khusus yang kamu minta. Saat ini ada lingkaran sihir pelacak di atasnya, tapi begitu kamu melelehkannya, itu akan hilang. Kemudian, Duke Warwine melihat ke arah SWOT. Meskipun, itu mungkin tidak akan dicairkan tetapi akan dikonsumsi. Maksudku, senjatamu tampaknya masih hidup. Sang senang mendengar bahwa ini adalah biji entropi yang sangat dia butuhkan. Dia dengan cepat memanggil biji itu dan meletakkannya di sampingnya. Kemudian, Duke Warwine melihat pedang melayang di atas biji dan menusuknya. Sepertinya biji itu tidak ada untuk itu. Dan kemudian, Duke Warwine melihat bijinya menyusut. Saat ini, dia telah menerima bahwa Sang dan George mengatakan yang sebenarnya, tetapi masih terasa aneh melihat senjata hidup yang menyerap logam. Aku selalu bertanya-tanya pandai besi mana yang bisa membuat senjata untuk tahap jalan sejati. George, kata Duke Warwine sambil melihat ke arah tombak di belakang George. Sekarang, kamu tahu, kata George. Duke Warwine mengangguk, dan pandangannya beralih ke buku di atas meja. Dan inilah alasan kenapa kamu memberitahuku semua ini, kan? Dia bertanya. Itu idenya, kata George sambil melirik ke arah Sang. Saya tidak ingin berbagi semua ini, tapi dia menyadarkan saya bahwa lebih baik begini. Duke Warwine tanpa berkata apa-apa lagi mengambil buku itu ke tangannya dan membukanya. Kami memerlukan izin Raja Sky Thunder, kata Duke Warwine dengan nada netral. Ya, kata George, dan kamu tidak bisa menemukan cara untuk menangkapnya, itulah sebabnya kamu datang kepadaku, Duke Warwine menambahkan. Ya, kata Sang, dan kami tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal mengenai asal-usul teknik ini. Pada saat itu, alis kanan Duke Warwine terangkat, dan dia menatap Sang. Benar-benar. Sang dan George sedikit terkejut dengan keterkejutan Duke Warwine. Ya, jawab Sang. Duke Warwine hanya memandang Sang dan George dengan skeptis. Menurutmu apa yang kupikirkan saat pertama kali melihat teknik ini? Sang dan George terdiam sekitar 1 detik. Kemudian, George mengerutkan kening saat Sang meletakkan tangan kanannya ke wajahnya karena malu.
Bagaimana mereka tidak memikirkan hal itu? Duke Warwine hanya terkekeh saat melihat reaksi mereka. Yah, kalian berdua tidak terbiasa berbohong, kata Duke Warwine. Dari luar, kata Sang dengan suara yang menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya idiot. Saya mendapatkan teknik ini dari penyihir kuat dari luar, ulang Sang. Duke Warwine terkekeh lagi. Itu asal-usulmu, katanya sambil tersenyum. Duke Warwine menutup buku itu dan memegangnya di tangan kanannya. Teknik ini akan menyebabkan pergolakan besar di seluruh kerajaan Sky Thunder. Pada dasarnya tidak ada yang tahu tentang dunia luar. Semua orang percaya bahwa jurang neraka di tepi zona terluar adalah akhir dari dunia. Memperkenalkan teknik ini akan mengungkapkan dunia luar kepada semua orang, dan segalanya akan berubah. Terlebih lagi, kita tahu bahwa penyihir yang benar-benar kuat mengetahui tentang kita. Lagi pula, salah satu dari mereka benar-benar membuang Zone Abyss 10 tahun yang lalu. Banyak pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan seperti, di mana kita berada? Mengapa kita ada di sini? Mengapa para raja adalah penyihir yang paling kuat padahal di luar sana ada begitu banyak orang yang lebih kuat? Aku bisa memberitahumu faktanya bahwa Dewan akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan kita. Ini sama sekali tidak seperti infus garis darah. Ini jauh lebih hebat. Para anggota Dewan mungkin akan datang secara pribadi untuk membunuh kita ketika tidak ada seorang pun ada di sekitar. Sang dan George telah mengantisipasi hal seperti itu, tetapi mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa Dewan pun mungkin akan hadir secara pribadi. Kita harus ingat bahwa setiap anggota Dewan setidaknya adalah penyihir tertinggi. Apakah kamu punya solusinya? Sang bertanya. Duke Warwine bersandar dan mengusap dagunya sambil berpikir. Saya mengerti mengapa Anda mengatakan bahwa ini mungkin sangat berbahaya bagi saya, katanya. Tapi kemudian, Duke Warwine menyeringai. Tapi menurutku aku dapat ini. Bab 407, meminta Raja Sky Thunder. Apa yang membawamu ke hadapan kami hari ini, Gerald? Duke Warwine membungkuk pendek dan sopan di depan Raja Sky Thunder, yang saat ini duduk di singgasananya dengan sinar tertarik di matanya. Di sisi kiri ruangan terdapat Dewan, sedangkan Archduke berada di sisi kanan. Duke Warwine berdiri di depan tahta bersama Sang dan George. Raja Sky Thunder, Dewan, Archduke, kata Duke Warwine sambil memanggil beberapa buku. Silakan lihat buku-buku ini. Setelah itu, ketiga buku itu melayang ke arah orang-orang yang hadir, yang melihat buku-buku itu dengan alis berkerut. Untuk sementara, keheningan menyelimuti istana saat semua orang terpesona membaca. Hahaha, Raja Sky Thunder adalah orang pertama yang selesai membaca karena pikirannya yang kuat, dan dia tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, mata Dewan semakin melebar ketika kemarahan, ketakutan, dan frustrasi terlihat di dalam diri mereka. Memalukan, penghujatan, ini pasti tipuan kerajaan kemurnian sihir. Ini akan menghancurkan perdamaian yang telah diperjuangkan selama ribuan tahun. Jelas sekali, Dewan dengan cepat memprotes. Gerald, tiba-tiba Sang Archduke berkata dengan suara yang relatif tenang. Kamu baik-baik saja membawakan kami senjata berbahaya ini. Saya berasumsi kamu sudah merawat semua orang yang pernah melakukan kontak dengan ini. Duke Angin Puyuh tidak menjawab. Archduke memandang Duke Warwine dengan alis berkerut. Dia baru saja memberinya kemungkinan untuk memperbaiki tindakannya. Selama dia mengatakan bahwa dia menyerahkannya, dia tidak perlu mati. Dewan terus berteriak, dan beberapa dari mereka bahkan menghancurkan buku-buku itu karena marah. Ini adalah penghujatan. Ini akan membalikkan tatanan alam. Penyihir dipilih oleh dunia untuk menjadi eksistensi paling kuat. Selalu seperti ini, dan akan selalu seperti ini. Gerald. Aula menjadi sunyi ketika Raja Sky Thunder berbicara. Apa yang kamu rencanakan dengan peta bintang ini? Dia bertanya sambil menyeringai. Duke Warwine hanya tersenyum sopan. Itu, tentu saja, tergantung pada penilaianmu, Rajaku. Saya membawa teknik ini ke hadapan Anda hari ini sehingga Anda dapat memutuskan apa yang harus kita lakukan dengannya. Raja Sky Thunder bersandar di singgasananya. Kemudian, dia melihat ke kanan ke arah Dewan. Ada pendapat, Dewan. Hancurkan, jawab Ketua Dewan dengan dingin. 4 orang lain di sampingnya mengangguk setuju. Hancurkan dan singkirkan semua orang yang mengetahuinya, katanya. Raja Sky Thunder hanya menyeringai. Kamu ingin aku membunuhmu? Dia bertanya. Sebuah getaran merambat di punggung Ketua Dewan. Permisi, Rajaku, katanya cepat. Saya salah mengutarakan pernyataan saya. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa setiap jejak dari teknik penghujatan ini harus diberantas. Tentu saja, ini tidak termasuk orang-orang yang hadir di aula ini. Semua orang di sini setia kepada raja kita. Apa alasan keputusan ini? Raja Sky Thunder bertanya. Ketidakstabilan, kata Ketua Dewan. Konflik internal kita membuat kerajaan Sky Thunder lebih tangguh, tapi konflik yang terlalu banyak akan membuatnya tidak stabil. Memperkenalkan teknik ini kepada publik akan memungkinkan para pejuang untuk menutup kesenjangan antara mereka dan kita, dan setelah bertahun-tahun berada di pihak yang lebih lemah, mereka akan tersesat dalam arti bertanggung jawab atas kekuatan Anda. Perang antara prajurit dan penyihir akan terjadi, dan perang ini hanya akan terjadi di dalam kerajaan Sky Thunder, sehingga musuh sejati kita dapat menyerang kita. Demi keamanan kerajaan Sky Thunder, kami tidak bisa membiarkan teknik ini dipublikasikan ke publik. Ekspresi Raja Sky Thunder tidak berubah, dan dia melihat ke kiri ke arah Archduke. Bagaimana menurutmu, Miriam?
Archduke tampak tenang. Menurutku ini adalah tipuan Raja Kerajaan Kemurnian Sihir, katanya. Keberadaan teknik ini tidak masuk akal. Penyihir telah berkuasa atas tanah ini selama ribuan tahun, dan kami para penyihir belum berhasil menciptakan sesuatu secanggih ini sekaligus menjadi yang terkuat dan paling cerdas. Aku percaya Kerajaan Kemurnian Sihir telah menciptakan peta bintang ini untuk merusak para prajurit kita. Berlatih di dalamnya mungkin akan mengubah persepsi para prajurit dan melihat para penyihir sebagai musuh mereka, sehingga menciptakan perang saudara di dalam kerajaan. Saya juga percaya bahwa teknik ini tidak dapat mencapai apa yang dijanjikan. Hanya ada 2 prajurit tahap jalan sejati di dunia, dan mustahil untuk menciptakan sesuatu seperti ini tanpa melihat ribuan dari mereka. Tidak ada cara untuk melakukannya, menciptakan sesuatu secanggih ini. Raja Sky Thunder hanya mengusap dagunya sambil menyeringai. Jelas sekali, dia menganggap situasi saat ini sangat menarik dan lucu. Gerald, kata Raja Sky Thunder sambil memandang Duke Warwine. Dari mana asal mula peta bintang ini? Duke Warwine tersenyum sopan dan memandang ke arah Sang. Dialah yang membawakannya kepadaku. Mungkin lebih baik jika dia memberitahumu dari mana dia mendapatkannya. Pandangan semua orang terfokus pada Sang, dan dia merasakan sedikit tekanan. Itu tidak seburuk terakhir kali dia berada di sini, tapi tekanannya masih besar. Raja Sky Thunder memandang Sang dengan penuh minat. Dia ingat prajurit ini. Beritahu kami, Sang, perintah Raja Sky Thunder. Sang melangkah maju dan membungkuk pendek dan sopan. Untuk memberitahumu tentang asal-muasal teknik ini, aku harus memberitahumu tentang 10 tahun masa tinggalku di kerajaan Grand Mountain. Ketika mereka mendengar itu, Dewan mengerutkan alis mereka. Jelas sekali, mereka tidak mengetahui keberadaan prajurit sembarangan, tetapi fakta bahwa Sang telah berada di kerajaan musuh selama lebih dari 10 tahun sungguh mengkhawatirkan. Kemungkinan peta bintang menjadi jebakan musuh meningkat. Beritahu kami, kata Raja Sky Thunder sambil bersandar di singgasananya lagi. Sang mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya. Ketika Storm Eagle menyerang gedung hitam itu, Sang jatuh ke dalamnya dan memasuki portal. Setelah itu, dia bertemu dengan seorang penyihir yang sangat kuat yang dengan paksa memindahkannya. Dia berbohong, kata ketua dewan. Penyihir tidak bisa menteleportasi orang lain. Anggota lainnya setuju. Namun, ada kilatan ketertarikan di mata Raja Sky Thunder. Jelaskan penampilan mage. Sang melakukan hal itu, dan setelah dia selesai, Raja Sky Thunder menyeringai. Apakah dia memakai ornamen atau baju besi khusus? Sang menggelengkan kepalanya. Tidak, dia mengenakan jubah ungu polos. Raja Sky Thunder mengangguk. Bersinar. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di depan Raja Sky Thunder. Meskipun Raja Sky Thunder tidak memiliki afinitas cahaya, mengendalikan mana cahaya yang cukup untuk membuat gambar tidaklah sulit baginya. Bahkan para adep pun bisa melakukan itu selama mereka memiliki light affinity. Seseorang harus ingat bahwa secara teknis seseorang dapat mengontrol semua jenis mana. Afinitas hanyalah itu, sebuah afinitas. Tentu saja, mengendalikan jenis mana yang tidak memiliki afinitas mungkin membutuhkan ratusan bahkan ribuan kali latihan lebih banyak. Gambar tersebut menggambarkan seorang wanita dengan rambut perak dan baju besi perak. Ada sayap yang terbuat dari petir di punggungnya, dan dia membawa tombak. Apakah itu dia? Raja Sky Thunder bertanya. Begitu Sang melihat gambar itu, mata kanannya membelalak kaget. Ya, itu dia, kata Sang terkejut. Bagaimana Raja Sky Thunder mengenalnya? Bab 408, Musyawarah. Raja Sky Thunder hanya terus menyeringai. Anda cukup beruntung bisa melihatnya sekilas di kehidupan nyata. Saya masih belum merasakan kesenangan itu, katanya. Dewan, Archduke, Duke Warwine, dan George semuanya terkejut. Dua orang pertama terkejut karena Raja Sky Thunder pada dasarnya telah memastikan bahwa Sang tidak berbohong, sedangkan dua orang kedua terkejut karena Raja Sky Thunder benar-benar mengenal penyihir kuat ini. Dia adalah Ratu Cahaya Bintang, kata Raja Sky Thunder. Dewan mengerutkan alis mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang ratu seperti itu sebelumnya. Namun ketika Sang mendengar kata ratu, dia menyadari makna yang lebih dalam. Arti raja dan ratu di dunia luar berbeda dengan di sini. Di sini, menjadi raja berarti memiliki kerajaan. Tapi di luar, itu mewakili sebuah alam. Untuk sesaat, Sang memikirkan dirinya sendiri. Haruskah dia bertanya atau tidak? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertanya. Ratu, seperti Raja S. Dia bertanya. Dewan semakin bingung. Mereka juga tidak mengetahui tentang Raja S. Ekspresi ketertarikan dan keterkejutan terlihat di mata Raja Sky Thunder. Bisakah kamu menggambarkan Raja S ini kepadaku? Dia bertanya. Sang mengangguk dan menggambarkan penampakan Raja S, singa kuat yang pernah dia lawan. Menarik, kata Raja Sky Thunder setelah mendengarkan Sang. Sepertinya kamu telah melakukan kontak dengan beberapa makhluk berpangkat tinggi. Ya, Ratu, mirip dengan Raja S. Sang tahu apa maksudnya. Ini berarti Ratu Cahaya Bintang adalah salah satu penyihir terkuat di seluruh dunia. Lanjutkan, kata Raja Sky Thunder. Aku tertarik dengan ceritamu sekarang. Sang tidak berani bertanya bagaimana Raja Sky Thunder mengetahui Ratu Cahaya Bintang dan Raja S. Selama beberapa menit berikutnya, Sang memberitahu mereka tentang apa yang dia alami di kerajaan Grand Mountain. Tentu saja, dia tidak merinci bagian-bagian yang tidak penting. Itu adalah versi singkat dari apa yang dikatakan Sang kepada penyelidik.
Tapi ada satu tambahan. Suatu hari, Sang dikunjungi oleh seorang pria yang sangat kuat dan misterius yang tertarik padanya karena kekuatan pertempurannya hanya sekedar fisik. Raja Skythunder meminta gambaran tentang pria itu, dan Sang menjelaskan tentang Tuhan. Sang tidak pernah berbicara tentang kebenaran mengenai keberadaan Tuhan dan hanya menyebutnya sebagai pria misterius namun kuat. Dia kedengarannya tidak asing, kata Raja Skythunder. Sang mengangguk. Dia sudah menduga hal itu. Mungkin tidak ada satu orang pun yang hidup selain Sang, George, dan Duke Warwine yang mengetahui tentang Tuhan. Oh, dan penyihir di kerajaan kemurnian sihir itu. Sang memberitahu Raja Skythunder bagaimana pria itu mengadilinya. Dia harus melawan beberapa monster untuk membuktikan kekuatannya. Pada suatu saat, setelah Sang mengalahkan singa betina biru, orang kuat itu memberitahu Sang bahwa spesies ini adalah pasangan Raja Es. Sayangnya, dia tidak bisa membuat salah satu anak Raja Es melawan Sang. Dan setelah aku mengalahkan singa betina, dia memberiku peta bintang, kata Sang. Dia bilang dia tertarik melihat para pejuang menjadi lebih kuat. Dia menyebut keadaan saat ini membosankan. Saya telah menggunakan teknik ini selama beberapa tahun, dan teknik ini sangat membantu kemajuan saya. Menurut saya ini tidak palsu, kata Sang. Saat ini, Dewan sedang frustrasi dan bingung. Mereka belum pernah mendengar keberadaan seperti ini. Menarik, kata Raja Skythunder sambil melihat buku di tangannya. Sepertinya seseorang yang seharusnya tidak terlibat ikut terlibat. Raja Skythunder tetap diam selama beberapa detik sambil memikirkan sesuatu. Saya dapat memberitahu Anda semua bahwa teknik ini asli, katanya. Ketika Dewan mendengar hal itu, dunia mereka seperti hancur. Itu benar-benar nyata, tapi bagaimana caranya? Pada saat itu, seringai Raja Skythunder kembali. Lagi pula, ini bukan satu-satunya peta bintang. Pada saat itu, Sang, George, dan Duke Warwine juga memandang Raja Skythunder dengan kaget. Bukan, Duke Angin Puyuh bertanya. Raja Skythunder mengangguk. Ya, tapi saya tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut saat ini. Buku di tangan Raja Skythunder menghilang saat dia melihat orang-orang di aulanya. Pertemuan berakhir sekarang, katanya. Saya belum bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini saat ini. Anggap saja hal ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir senang mendengar ini. Dewan ingin melarang teknik itu dan membunuh semua orang yang mengetahuinya, sementara ketiga pengunjung itu ingin tahu apakah mereka bisa bertahan atau tidak. Lagi pula, jika teknik itu dianggap terlarang atau semacamnya, Sang dan George mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani menolak. Sampai aku mengatakan sebaliknya, Sang, George, dan Gerald tidak boleh diserang, kata Raja Skythunder sambil memandang ke arah Dewan. Dewan dengan sopan membungkuk kepada Raja. Kemudian, Raja Skythunder memandang ketiga pengunjung itu. Kamu boleh pergi. Aku akan memberitahu Gerald tentang keputusanku. Terima kasih, Raja Skythunder, kata mereka bertiga sambil membungkuk hormat. Kelompok itu bubar, meninggalkan Raja Skythunder sendirian di dalam aulanya. Selama beberapa menit, Raja Skythunder hanya terus duduk di singgasananya. Akhirnya, dia meninggalkan istananya dan berjalan ke bukit terdekat. Dia duduk dan memandangi kerajaannya sebentar. Kemudian, dia mengeluarkan kristal komunikasi yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Warnanya ungu, dan ada sambaran petir di tengahnya. Anda mungkin ingin datang ke sini sebentar, katanya. Saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Raja Skythunder menyimpan kristal itu lagi dan melihat ke zona Skythunder. Beberapa menit kemudian, seseorang mendarat beberapa meter darinya. Apakah ada yang kamu butuhkan? Supervisor itu bertanya dengan nada bosan. Dia bukan orang yang suka pergi ke suatu tempat hanya karena salah satu karyawannya ingin dia datang. Namun, Raja Skythunder tidak pernah menghubunginya, yang berarti ini pasti sesuatu yang penting. Raja Skythunder tidak memandangnya dan hanya memanggil sebuah buku. Lalu, dia melemparkannya. Lihat apa yang kutemukan mengambang di kerajaanku, katanya. Supervisor melihat buku itu dengan alis berkerut dan membacanya. Sesaat kemudian, alisnya terangkat karena terkejut. Seseorang mengadaptasi peta bintang untuk fisika. Bab 409, Naik Pangkat. Supervisor melihat peta bintang lebih lama, mencoba memahami siapa yang mengadaptasinya ke dalam fisika dan mengapa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh seseorang dari area ini, kata Supervisor. Bahkan aku memerlukan ribuan prajurit tahap jalan sejati dan ratusan bahkan ribuan tahun penelitian. Aku ragu seorang penyihir mulia atau bahkan seorang penyihir agung bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Raja Skythunder tidak melihat ke arah Supervisor. Saya juga tidak tahu siapa yang membuat salinan ini. Rupanya, itu asli. Supervisor menganalisis buku tersebut dan menyadari bahwa dia juga tidak dapat mengetahui apapun tentang penciptanya. Setiap buku pasti ditulis oleh seseorang, dan pasti meninggalkan sebagian aura uniknya. Seseorang dapat mengetahui sedikit tentang temperamen mereka, kekuatan mereka, afinitas mereka, dan beberapa hal lainnya hanya dengan menganalisis buku tersebut. Tentu saja, jumlah informasi yang dapat ditemukan bergantung pada kekuatan penulis dan penganalisisnya. Sama bagiku, kata supervisor itu sambil mengerutkan kening. Saya tidak tahu apapun tentang orang yang membuat salinan itu. Dari mana Anda mendapatkannya?
Salah satu prajurit di kerajaanku mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari seorang penyihir kuat yang membuatnya melewati beberapa cobaan. Hanya ketika dia membuktikan bahwa dia bisa menang melawan singa S1 tingkat di atasnya barulah dia mendapatkan buku itu, Raja Sky Thunder menjawab. Oh, kata supervisor itu sangat mengesankan bagi seorang ahli fisika. Tampaknya area telah melakukan tugasnya, meskipun berada dalam arah yang mungkin tidak terlalu diinginkan. Dia ingin mempublikasikan teknik ini kepada setiap pejuang, kata Raja Sky Thunder. Supervisor itu mengerutkan kening saat dia melihat peta bintang lebih lama. Yah, peta bintang biasa tidak tersedia di area ini karena suatu alasan. Logikanya, peta bintang ini juga tidak boleh tersebar di sini sesuai aturan, jawab supervisor. Namun, saya bahkan tidak mengetahui peta bintang khusus ini. Selain itu, saya tidak tahu siapa yang membuatnya. Keheningan dan pertimbangan beberapa detik berlalu. Saya harus meminta saran dari manajer, kata supervisor. Terima kasih untuk mengingatkan saya pada hal ini. Raja Sky Thunder tidak menjawab. Setelah supervisor menyadari bahwa Raja Sky Thunder tidak menjawabnya, dia pergi membawa buku itu tanpa berkata apa-apa. Raja Sky Thunder hanya terus duduk di atas bukit, memandangi kerajaannya. Seringai kecil terlihat di wajahnya. Sementara itu, supervisor terbang ke rumahnya di kerajaan kemurnian sihir dan mengeluarkan kristal komunikasi yang tampak seperti milik Raja Sky Thunder. Ya, apa yang kamu butuhkan? Kata sebuah suara yang keluar dari communication crystal. Pak, peta bintang yang disesuaikan dengan fisika telah muncul di area 23, kata supervisor. Peta bintang yang disesuaikan dengan fisika. Suara itu bertanya dengan sedikit terkejut. Benar, Tuan, kata supervisor. Untuk sementara, tidak ada yang keluar dari communication crystal. Apakah kamu punya yang asli? Tanya manajer. Ya, jawab supervisor. Aku akan sampai di sana dalam 2 jam. Terima kasih, Tuan, kata supervisor. Sambungan kristal komunikasi terputus, dan supervisor hanya menunggu dalam diam. Bang, sekitar 2 jam kemudian, sambaran petir emas menghantam tanah di depan supervisor, dan seorang pria dengan baju besi emas murni muncul. Dia memiliki rambut perak dan sepertinya baru berusia sekitar 20 tahun. Supervisor menyerahkan buku tersebut kepada manajer, yang membaca dan memahaminya sepenuhnya hanya dalam waktu 20 detik. Kemudian, manajer mengerutkan kening seperti supervisor ketika dia membaca peta bintang. Saya tidak bisa menceritakan apapun tentang pencipta buku ini, kata manajer. Supervisor memandang manajer dengan terkejut. Bahkan manajernya pun tidak bisa. Tapi manajernya adalah tuan penyihir terkemuka, dan dia adalah anggota penuh dari Lightning Manor. Tuan, apa yang kita lakukan dengan teknik ini? Tanya pengawas. Ceritakan padaku bagaimana teknik ini pertama kali muncul di area 23, perintah sang manajer. Supervisor dengan cepat menceritakan semua yang dikatakan Raja Sky Thunder kepadanya. Penyihir itu sepertinya tidak asing lagi, kata manajer. Teknik ini setidaknya pasti diciptakan oleh seorang raja penyihir, dan aku mengenal banyak dari mereka. Namun, aku belum pernah mendengar seseorang yang memiliki penampilan eksentrik seperti itu. Tuan penyihir, supervisor itu bertanya dengan sedikit terkejut. Dia mengira ada teknik khusus yang digunakan untuk menyembunyikan siapa yang menulis buku itu. Dia tidak menyangka bahwa raja penyihir akan menjadi bagian dari ini. Kebanyakan raja penyihir mengikuti salah satu kaisar, dan hanya sedikit yang tidak terafiliasi. Jika Mage Lord khusus ini tidak terafiliasi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, jika salah satu raja penyihir yang berafiliasi mengganggu area di bawah yurisdiksi Lightning Manor, ini bisa menjadi insiden internasional. Manajer mengangguk. Saya tidak bisa menilai teknik ini sampai kita mengetahui dari mana asalnya dan siapa yang menciptakannya, katanya. Aku harus bertanya pada Jenderal Pengintai. Ratu Cahaya Bintang, supervisor itu bertanya dengan kaget. Ketika dia sudah menguasai teknik ini, dia tidak pernah mengira teknik itu akan sampai ke mata Ratu Cahaya Bintang. Ini hanyalah beberapa teknik untuk prajurit panggung komandan. Saya akan menghubungi Anda ketika saya tahu lebih banyak, kata manajer. Bang, dan dengan ledakan petir emas, dia menghilang. Supervisor hanya melihat dengan heran ke tempat di mana manajer baru saja berada. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Ini sekarang berada di tangan orang-orang yang jauh di luar wilayah kekuasaannya. Sementara itu, sambaran petir emas melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan melewati langit. Dengan kecepatan ini, hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk melakukan perjalanan dari tepi selatan kerajaan Sky Thunder ke tepi utara kerajaan Black Shadow. Kecepatannya sangat cepat. Sekitar 2 jam kemudian, sambaran petir melesat lebih jauh ke langit. Ia sudah terbang jauh di atas lapisan awan, namun lapisan awan kedua muncul di atasnya. Awannya jauh lebih gelap, dan dipenuhi kilat. Untungnya, manajer mengetahui area ini dengan sangat baik, dan dia berhasil melewati rintangan berbahaya hanya dalam beberapa menit. Akhirnya, manajer muncul di atas lapisan awan dan mendarat di depan sebuah kastil besar yang tak terbayangkan. Dia berjalan melewati pintu masuk, menyapa para penjaga yang sedang bertugas, dan langsung berjalan menyusuri lorong terbesar. Tepat sebelum pintu terbesar, manajer berbelok dan berjalan ke kiri menuju lorong yang lebih kecil. Beberapa kilometer lebih jauh, dia memasuki lorong lain di sebelah kanannya, yang menuju ke lorong lain.
Beberapa kilometer lagi, dia pergi ke kiri lagi dan kemudian berhenti di sebuah pintu di sebelah kiri. Dia menunggu di depan pintu selama beberapa detik tanpa melakukan apapun. Kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya, dan dia melangkah masuk. Manajer memasuki area yang terlihat seperti kantor dari bumi. Ada banyak meja, dan manajer bahkan dapat melihat beberapa raja penyihir memeriksa beberapa dokumen. Tuan penyihir adalah orang dengan peringkat terendah di Lightning Manor, hampir tidak cukup baik untuk menangani beberapa dokumen. Untungnya, sebagai manajer dari 1/5 area pengembangan Lightning Manor, manajer tersebut memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada sekadar pemroses dokumen. Manajer masuk dan berjalan melewati semua Mage Lord yang bekerja sampai dia tiba di depan meja di ujung ruangan. Kelihatannya sama seperti meja lainnya, tapi orang yang duduk dan bekerja di sana tidak bisa dibandingkan dengan orang lain di ruangan itu. Apakah ada sesuatu yang perlu dilaporkan? Ratu Cahaya Bintang bertanya dengan nada profesional yang menyembunyikan kebosanannya. Baik, Nyonya, kata manajer dengan rasa hormat tertinggi. Ratu Cahaya Bintang adalah salah satu orang paling berkuasa di seluruh dunia. Dia adalah Jenderal Divisi Pengintaian Lightning Manor, yang pada dasarnya menguasai 1/4 dari seluruh pasukannya. Dia bertanggung jawab untuk mengelola semua area berkembang dan semua pengumpulan informasi untuk Lightning Manor. Manajer mengeluarkan peta bintang dan dengan hormat menyerahkannya. Ini tiba di area 23, dan saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang pencipta teknik ini atau penulis bukunya. Hal ini menggugah minat Ratu Cahaya Bintang, dan dia melihat buku itu. Buku dibuka dan langsung ditutup kembali. Dia telah membaca dan memahami semuanya hanya dengan melakukan itu. Kemudian, dia melihat buku itu dengan alis berkerut, seperti yang dilakukan supervisor dan manajer. Aku juga, komentarnya. Rahang sang manajer hampir menyentuh lantai. Bab 410, Saat-saat baik. Manajer tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia sudah terkejut karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari buku itu, tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda jika Ratu Cahaya Bintang pun tidak bisa melakukannya. Apa yang harus kita lakukan, Nona? Tanya manajer. Ratu Cahaya Bintang melihat buku itu lebih lama. Katakan padaku dari mana teknik itu berasal. Manajer dengan cepat menceritakan semua yang dia dengar dari supervisor. Gumam Ratu Cahaya Bintang setelah mendengar semuanya. Mendapatkan singa betina es dari wilayah Raja Es bukanlah hal yang mudah. Entah ia telah ditangkap oleh kekuatan yang sangat lemah yang tidak terlihat oleh Raja Es atau seseorang yang berada di atas kekuatannya. Selain itu, saya yakin orang tersebut telah menyamar, itulah sebabnya mereka tidak merasa familiar, tambahnya. Nyonya, bagaimana jika prajurit kecil yang mendapatkan buku itu berbohong? Tanya manajer. Tidak, dia tidak melakukannya, kata Ratu Cahaya Bintang dengan percaya diri. Ini sedikit membingungkan manajer. Ketika Ratu Cahaya Bintang melihat kebingungan sang manajer, dia menjelaskan. Raja penyihir memiliki hubungan yang lebih dalam dengan dunia dan kenyataan itu sendiri. Apa yang kamu bicarakan selaras dengan kenyataan. Ada beberapa kebingungan, tapi penceritaan kembali identitas penyihir itu sesuai dengan kenyataan. Itulah sebabnya aku tahu bahwa prajurit itu tidak melakukannya, berbohong tentang identitas mage. Terima kasih sudah menjelaskannya, Nyonya, kata manajer dengan hormat. Ratu Cahaya Bintang melihat buku itu lebih lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Manajer bertanya dengan gugup. Setelah melihat buku itu lagi, Ratu Cahaya Bintang menghela nafas. Saya harus bertanya kepada kustodian, katanya. Hati sang manajer bergetar. Penjaga, dia adalah pria yang misterius namun sangat ramah. Tidak banyak yang diketahui tentang dia. Namun, dia adalah salah satu raja penyihir terkuat di seluruh dunia. Legenda bahkan mengatakan bahwa dia bisa menjadi kaisar jika dia mau. Penjaga adalah anggota dengan peringkat tertinggi kedua di seluruh Lightning Manor, kekuatan yang menguasai sekitar 10% dari seluruh dunia. Kamu boleh pergi, kata Ratu Cahaya Bintang. Saya akan memberitahu Anda bagaimana melanjutkannya. Ya, terima kasih, Nyonya, kata manajer sebelum berjalan keluar kantor. Ratu Cahaya Bintang terus melihat buku itu untuk beberapa saat, tapi dia tidak dapat memperoleh informasi tambahan apapun darinya. Hal itu cukup membuatnya frustrasi. Apakah salah satu kaisar lain ikut campur secara pribadi? Dia berpikir dengan ragu. Saya kira tidak demikian. Pada dasarnya tidak ada upaya untuk menyembunyikan peta bintang ini. Selain itu, mengapa seorang kaisar tertarik untuk menciptakan lebih banyak fisika di alam keempat? Itu tidak akan berdampak apapun. Setelah beberapa saat, Ratu Cahaya Bintang berdiri dan meninggalkan kantor juga. Dia berjalan melewati koridor kecil dan memasuki pintu raksasa. Sekarang, dia berada di dalam aula yang sangat besar dan megah tanpa ada orang di dalamnya. Dia berjalan melewati aula sampai dia tiba di depan dua pintu kecil. Dia pergi ke pintu di sebelah kanan dan menekan sebuah tombol. Sebuah bel kecil berbunyi di dalam ruangan di belakang pintu kecil. Beberapa detik kemudian, seorang pria berpakaian rapi membuka pintu dan memandang ke arah Ratu Cahaya Bintang dengan senyuman sopan. Selamat malam, Sarah. Bagaimana kabarmu selama setahun ini? Wester, kepala pelayan dan penjaga, bertanya. Terima kasih sudah bertanya, Tuan. Tahun ini berjalan sangat lancar, kata Ratu Cahaya Bintang. Senang mendengarnya, kata Wester. Sekarang, apa yang membawamu kemari malam ini?
Ratu Cahaya Bintang memanggil buku itu dan dengan hormat menyerahkannya. Ini muncul di area 23, dan saya tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang siapa yang menulisnya, katanya. Oh, Wester mengucapkannya dengan sedikit geli. Itu sangat jarang terjadi. Biasanya kamu sangat cerdik dan berpengetahuan luas. Maaf, Tuan, kata Ratu Cahaya Bintang. Wester tertawa kecil. Aku hanya bercanda, Sarah. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu melakukan pekerjaan luar biasa. Terima kasih, Tuan, kata Ratu Cahaya Bintang dengan penuh hormat. Wester perlahan membuka-buka buku itu. Sepertinya dia membacanya seperti orang biasa dari desa. Beberapa saat kemudian, seringai kecil muncul di wajahnya. Ah, itu menjelaskannya, katanya. Auranya memudar seiring berjalannya waktu. Mata Ratu Cahaya Bintang terbuka lebar. Pudar, berapa umur buku ini? Setidaknya berusia 300.000 tahun, kata Wester. 300.000 tahun, ulang Ratu Cahaya Bintang dengan kaget. Barat mengangguk. Setidaknya, ulang Wester, itu bahkan mungkin terjadi sebelum zaman Dewa Penyihir. Dewa Penyihir hanyalah legenda kuno. Dikatakan bahwa, di masa lalu, setiap jalur memiliki kekuatan yang sama. Begitulah, sampai Dewa Penyihir muncul. Dewa Penyihir adalah alasan mengapa para penyihir sekuat mereka saat ini. Kebanyakan penyihir yang mendengar cerita itu hanya akan percaya bahwa itu hanyalah dongeng. Lagi pula, bagaimana mungkin fisikawan, summoner, atau apapun bisa mencapai kekuatan para penyihir? Mereka semua terlalu lemah. Namun, Ratu Cahaya Bintang tahu bahwa itu nyata. Penguasaanmu atas waktu masih perlu diperbaiki, Sarah, kata Wester. Dengan menggunakan sebagian kekuatan waktu, kita dapat memulihkan aura yang hilang dari buku. Cahaya abu-abu muncul di sekitar buku, tapi sepertinya tidak terjadi apa-apa untuk beberapa saat. Namun beberapa detik kemudian, Ratu Cahaya Bintang menyadari ada sesuatu yang muncul di buku itu. Itu adalah aura. Setelah muncul, dia langsung tahu siapa yang menciptakannya. Ada ketenangan tertentu pada auranya, tapi juga menyembunyikan kekerasan yang dalam. Ada arogansi namun juga dorongan untuk bersikap damai dan rendah hati. Sifat-sifat itu sangat bertentangan. Afinitas orang tersebut pastinya adalah api, tetapi mereka juga memiliki penguasaan atas bumi dan air. Dia juga dapat mengetahui bahwa orang tersebut berada pada level Raja Penyihir ketika mereka menciptakan teknik itu, jauh di bawah kekuatannya saat ini. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh pada auranya. Entah bagaimana rasanya sangat berbeda dari semua aura lain yang pernah dirasakan Ratu Cahaya Bintang. Rasanya sangat asing. Oh, Wester mengucapkannya dengan sedikit kejutan positif. Itu adalah aura Master Senjata. Seorang Master Senjata, Ratu Cahaya Bintang bertanya dengan bingung. Barat mengangguk. Mereka adalah salah satu orang paling kuat sebelum zaman Dewa Penyihir. Mereka fokus bertarung dengan senjata, dan mereka sangat bergantung pada kekuatan tubuh mereka. Mata Ratu Cahaya Bintang melebar karena terkejut lagi. Tapi kekuatan yang bisa aku rasakan dari aura di buku itu menyaingi aura Raja Penyihir. Apakah itu berarti? Barat mengangguk. Benar, katanya sambil menutup buku itu. Itu berasal dari zaman sebelum Dewa Penyihir. Artinya, usianya setidaknya 500.000 tahun, kan? Dia bertanya dengan heran. Barat mengangguk. Setidaknya, bisa lebih. Sulit bagi Ratu Cahaya Bintang untuk mengatasi hal itu. 500.000 tahun. Buku ini berusia lebih dari 500.000 tahun. Bagaimana bisa benda itu tetap utuh begitu lama? Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Ratu Cahaya Bintang bertanya. Maksudmu tentang area 23? Tanya Barat. Ratu Cahaya Bintang mengangguk. Saya rasa tidak menjadi masalah besar jika kami merilisnya ke publik, kata Wester. Saya tidak akan mempermasalahkan penyebarannya. Namun, Wester menambahkan ketika senyum kecil muncul di wajahnya. Sang guru mungkin tertarik untuk melihat buku ini. Dia suka mengingat kembali kenangan lama. Sebaiknya saya bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan sementara saya memberikannya sebagai kejutan yang menyenangkan. Ratu Cahaya Bintang sangat terkejut. Tuan tua, buku yang muncul di salah satu area miliknya ini bahkan akan mencapai Kaisar Petir. Tolong beri saya waktu beberapa menit, kata Wester sopan. Aku akan memberitahumu bagaimana kita akan melanjutkannya segera. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan, ujar Ratu Cahaya Bintang dengan sopan. Wester mengangguk, meninggalkan kamarnya, dan melewati pintu kecil di samping pintu yang menuju ke kamarnya. Dia berjalan melalui koridor yang sangat panjang selama beberapa waktu sampai dia mencapai sebuah pintu kayu kecil. Dia mengetuk dengan sopan tetapi segera masuk setelahnya. Kaisar Petir selalu memberitahunya bahwa dia tidak boleh mengetuk, tapi Wester, sebagai penjaga dan kepala pelayan, merasa hal itu pantas, itulah sebabnya dia tetap melakukannya. Ketika Wester masuk, dia melihat seorang lelaki tua perlahan membaca sebuah buku tua. Wester, apa yang membawamu kemari? Kaisar Petir bertanya sambil tersenyum damai. Wester perlahan mengeluarkan buku itu dan memegangnya di tangan kanannya. Kaisar Petir menoleh, dan ketika dia melihat buku itu, matanya sedikit melebar karena terkejut. Oh, itu peta bintang Master Senjata, katanya. Lalu, alisnya terangkat sedikit. Apakah itu salinan aslinya? Buku itu melayang ke arah Kaisar Petir, dan dia melihatnya. Benar saja, itulah aura Raja Palu Tenang, katanya.
Dialah yang membuat teknik itu saat itu. Beberapa saat kemudian, salah satu buku terbang turun dari rak buku raksasa. Itu identik dengan buku yang dibawa Wester. Mata Kaisar Petir semakin menjauh saat kenangan lama muncul kembali. Aku pernah bertemu dengannya sekali, tahu. Dia berkata. Lalu, dia tertawa kecil. Saya masih ingat mengapa dia menciptakan teknik ini. Dia selalu menjadi seseorang yang bersikap sangat damai, tapi jika kamu membuatnya marah dengan cara apapun, dia tidak akan pernah melupakannya dan membalas. Tapi lucunya dia tidak akan menyerangmu. Lagi pula, dia melakukan yang terbaik untuk menjauhkan kepribadiannya yang sangat sombong itu dari orang lain. Salah satu saingannya pernah mengejeknya tentang murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa Raja Palu Tenang sangat kuat tetapi dia tidak bisa mengajar murid-muridnya. The Tranquil Hammer Lord mengambilnya secara pribadi dan kemudian menciptakan teknik ini. Dan benar saja, setelah dia berhasil, setiap penguasa senjata lainnya, termasuk orang yang mengejeknya, datang kepadanya untuk memintanya. The Tranquil Hammer Lord memberikan salinannya kepada semua orang, tapi dia secara khusus membuatnya sehingga Lord yang mengejeknya tidak dapat menggunakannya dengan benar. Itu merupakan tontonan yang luar biasa saat itu. Kaisar Petir menatap langit-langit dengan senyuman di wajahnya. Saat-saat yang menyenangkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.